Kita lihat perjalanan Ya. IHSG di sepanjang perdagangan hari ini di awal pekan cukup volatil gitu ya. Kalau Betul. kita lihat di sepanjang sesi 1 justru IHSG tertekan namun tiba-tiba ada pembalikan arah. Sebetulnya apa yang bisa kita cermati, Safira? Iya, kalau kita lihat Sasa pergerakan IHSG yang hari ini begitu ya sebenarnya cenderung volatil pada perdagangan hari ini merupakan respon wait and see dari para pelaku pasar. Meskipun memang sebagian pasar menguat seiring dengan mendinginnya kecemasan akan resesi Amerika Serikat, namun pasar juga berhati-hati Sasa dan juga Permisa ini menantikan rilis data ekonomi Amerika Serikat dan juga China serta ada juga nota keuangan di pekan ini. Dan kalau kita lihat menurut konsensus pasar dalam Trading Economics ini memperkirakan bahwa inflasi Amerika Serikat tahunan akan turun 0,1 basis point menjadi 2,9% secara tahunan pada Juli 2024 dari sebelumnya 3% secara tahunan. Sementara Amerika Serikat juga akan mengalami inflasi secara bulanan menjadi 0,2% setelah sebelumnya mengalami deflasi 0,1%. Dan kalau kita lihat inflasi inti dari Amerika Serikat juga diperkirakan akan menjadi 3,2% year on year dibandingkan bulan sebelumnya 3,3 year on year. Dan pasar menantikan rilis data-data ini di mana hal ini tentunya akan memberikan pengukuran akan kebijakan The Fed sehubungan dengan pemangkasan suku bunganya. Kalau dari China kita melihat ada rilis data retail sales dan industrial production. Hal ini tentu akan memberikan pandangan juga kondisi ekonomi China di tengah upaya pemerintah terus memperbaiki dan meningkatkan ekonomi dalam negerinya. Dan kalau kita lihat banyak juga sentimen dari dalam negeri, Sasa. Iya, kalau dari dalam negeri tentunya pelaku pasar banyak menanti gitu ya, mulai dari neraca perdagangan dan juga terkait dengan rapat perdana kabinet di IKN ya, Safira. Seperti apa datanya? Iya, betul sekali. Kalau kita lihat seperti yang Anda katakan soal IKN gitu ya, tentunya salah satunya. Jadi pada rapat perdana kabinet di IKN hari ini, Presiden Jokowi menyampaikan data PMI Manufaktur Indonesia yang menunjukkan jatuh begitu atau terkontraksi ke 49,3 pada Juli 2024. PMI Manufaktur Indonesia terus memburuk dan turun selama 4 bulan terakhir, yakni sejak April hingga Juli 2024. Hal yang disampaikan oleh Presiden ini tentunya memberikan catatan begitu ya dan meminta para menteri untuk dicermati dan mencari tahu apa penyebabnya. Terlebih beberapa negara di Asia, indeks manufaktur yang mengalami hal yang sama juga akan berimbas ke dalam negeri. Sementara masih dari Indonesia, neraca perdagangan pada periode Juli 2024 juga akan dirilis pada pekan ini, yakni pada Kamis mendatang. Kalau kita lihat begitu ya, konsensus pasar dari Trading Economics memperkirakan neraca dagang Indonesia pada Juli 2024 ini mengalami surplus sebesar 1,4 miliar US dollar. Pencapaian ini lebih kecil dibandingkan dari Juni 2024 sebesar 2,39 miliar US dollar, Sasa. Ya, terkait dari dalam negeri ada agenda apa lagi nih, Fir? Ya, kalau misalnya kita lihat memang ada agenda yang akan digelar cukup penting juga, Sasa. Ini setiap setahun sekali begitu ya, ini sidang bersama DPR, lalu ada MPR, DPP beserta pidato kenegaraan dan pembacaan nota keuangan juga akan dicermati pasar. Jadi kalau misalnya kita lihat agenda tersebut akan digelar begitu ya pada Jumat mendatang. Nah, pada event tersebut Presiden Joko Widodo juga akan menyampaikan pidato pengantar RAPBN 2025. Pidato ini menjadi perhatian besar baik dari pelaku pasar ataupun pengusaha karena ini akan menjadi arah bagi pembangunan Indonesia ke depan. Tentunya pidato nota keuangan juga akan sangat penting begitu ya, menyita perhatian karena RAPBN 2025 ini akan menjadi APBN pertama pemerintahan baru Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Tentunya masyarakat, pelaku usaha dan investor ini nantinya akan mengetahui begitu ya arah kebijakan Prabowo Gibran mulai dari belanja hingga pendapatan negara. Dan kalau kita lihat secara mover begitu ya, Sasa, secara sektoral kalau misalkan kita lihat mover di pada perdagangan sesi 1 juga tadi sempat grup Salim begitu ya, yakni Aman Mineral Internasional juga menjadi laggard IHSG dan tentunya masih hingga penutupan perdagangan hari ini meskipun ditutup menguat namun Aman juga masih terkoreksi 5,63%. Sementara Bank Mandiri berbalik arah, BBCA juga berbalik arah. Namun kalau misalkan kita lihat Chandra Asri stagnan begitu ya, Bank Mandiri juga cukup solid 0,73% ditutup, BBCA 0,49%. Goto juga tadi sempat menguat tapi sekarang kali ini ditutup stagnan pada perdagangan hari ini, Sasa.